Ada beberapa hal yang bikin gue penasaran sama HP ini. Apakah saat dipakai keseharian dari pagi sampai malam punya konsumsi daya yang lebih baik dari SOT Poco F6? Terus bakal keluar warning overheat nggak kayak video sebelumnya? Dan terakhir, apa aja sih yang bikin gue ilfeel saat pakai HP ini? Yuk kita bahas. Good morning guys, kali ini kita sehari bersama lagi bareng Poco F7. Halo. Tuh, ketinggalan gue guys. Oke guys, jadi impresi gue sama HP ini, terutama kalau dibandingin sama Poco F6. F6 itu udah kayak orang cungkring yang baru mau nge-gym, sedangkan F7 itu udah kayak hasilnya setelah gym bertahun-tahun ya. Dia lebih gede badannya, terus strong juga karena secara material punya frame metal dan back glass. Yang mana untuk Poco F6 itu dari polikarbonat. Terus secara kamera modul juga sebelum ada Poco F7, menurut gue Poco F6 ini cukup oke ya. Tapi setelah lihat F7 ini jauh lebih cakep sih. Gue demen banget sama desainnya. Menurut gue bedanya cukup jauh dan harusnya bakal jadi standar Poco F series ke depannya. I win! Oke, kalau ngomongin kamera, apa aja bedanya di antara kedua HP ini? Pertama yang paling kelihatan itu kamera layoutnya ya guys, yang mana di Poco F7 ini lebih baru. Padahal kalau gue cek update softwarenya udah sama-sama yang terbaru loh, dan kamera app-nya juga udah terbaru juga. Cuma kalau beda layout doang sih masih oke lah ya. Tapi ada beberapa hal yang gue sebel di Poco F6 ini. Yang pertama itu dari sisi zoom slidernya yang masih jadul gitu. Nggak bisa langsung loncat pindah lensa ya. Kalau mau zoom jauh pun mesti tunggu agak lama. Sedangkan Poco F7 lebih leluasa. Terus kalau kalian perhatiin saat lagi recording gini, di Poco F6 nggak bisa pindah lensa ya. Sedangkan Poco F7 nggak ada masalah, lihat tuh. Gue udah slide mentok. Kalau buat resolusi sama, kedua HP ini bisa shoot mentok 4K 60 kamera belakang dan 1080p 60 kamera depan dengan ultrawide yang sama-sama cuma bisa di 1080p 30. Habis itu kalau ngomongin kualitas, overall gue lebih suka di Poco F6. Misalnya di video ini gambarnya lebih cerah ya, sedangkan Poco F7 lebih gelap. Untuk fotonya juga sama, F7 sedikit lebih gelap walaupun masih batas yang wajar, dan Poco F6 sedikit lebih warm. Cuma untuk ultrawide kebalikan nih, dimana F7 sedikit lebih cerah. Kalau buat foto selfie-nya hampir mirip, paling di F7 agak lebih ke coklat atau kekuningan gitu. Lebih kelihatan pas di video selfie-nya sih, yang mana terlihat lebih natural di Poco F6. Wow, that's nice again. Cuma harus gue akui untuk lensa utamanya sih punya gambar yang tajam ya, dengan bokeh naturalnya yang cakep banget. Dan update dulu, sekarang jam 10.52, baterai ada di 87% ya. Lumayan banyak tadi pakai kameranya. Oke guys, kalau untuk spesifikasi lengkapnya kan langsung lihat di layar aja ya. Yang mau gue highlight di sini, peningkatannya apa aja sih kalau dibanding sama Poco F6? Pertama itu dari layar, terus tingkat kecerahannya, yang mana kalau gue bandingin langsung di outdoor tadi, ada berasa Poco F7 sedikit lebih terang sih. Habis itu buat chipset pakai Snapdragon 8S Gen 4 berbanding 8S Gen 3. Yang skor Antutunya terpaut cukup jauh loh. Di sini sih untuk Poco F7 gue 1,7. Tapi itu hasil Polaritas Antutu setelah jalan 3 kali di video versus Poco X7 Pro. Angka normalnya sih ada di sekitar 1,8 juta ya. Dan kalau kalian pakai performance mode bisa jadi 2 jutaan. Kalau untuk Poco F6 gue sempat tes kemarin sih dapat di 1,4 juta. Habis itu dari sisi baterai beda sampai 1500 mAh loh. Dengan charging sama-sama 90 watt. Terus HP rating juga lebih tinggi dengan software support yang lebih lama. Menurut gue sih upgrade-nya nggak ngotak ya, dan bikin gue mikir apakah peningkatan di Poco F8 bakal semasif ini. Jujur sih gue nggak yakin ya, paling upgrade tipis-tipis aja. Dan biar nggak kecewa, kita mesti turunin ekspektasi dulu nih. Akhirnya sampai rumah jam 1:30 dan baterai ada di 73%. Oke guys, jadi buat yang nggak tahu, sekarang kita bisa lakuin ala-ala airdrop HP Xiaomi atau Poco ke Mac loh.
Kuncinya adalah install Xiaomi Interconnectivity Services. Dan pasti login di Xiaomi account yang sama ya. Kalau udah ya tinggal ke Xiaomi Share, terus bakal nongol deh MacBook atau iPhone gua dan pilih aja buat transfer datanya. Speednya sih emang gak secepat sesama device Apple ya. Tapi ini udah bikin nyaman banget tanpa harus colok-colok kabel. Terus kalau kalian mau screen mirroring juga bisa pakai fitur Home Screen Plus-nya itu. Next kita nge-ML dulu, yang settingannya gue mentokin rata kanan semua. Oke guys, tadi baru aja main Mobile Legends segame sekitar 20 menit dan baterai berkurang 5%. Pengalaman mainnya mulus-mulus aja sih, paling suhunya emang berasa hangat dan wajar. Next, kita mau keluar lagi. BTW guys, kalau konsep video sehari bersama kayak gini masih menarik buat kalian, jangan lupa like dan subscribe ya, biar gue bisa terus explore HP lain sambil ajak kalian ikutan seharian bareng. Thank you. Oke guys, kita keluar lagi dan update dulu. Sekarang jam 4:30, baterai ada di 56%. BTW gue baru ngeh kalau HP ini punya fitur video bokeh loh. Tinggal pencet icon di atas sini, terus pilih yang bokeh ya. Nanti kita tinggal slide aja mau nge-blur apa. Keren juga sih. Cuma untuk resolusinya dia cuma bisa di 1080p 30 fps ya. Bisa pindah ke ultrawide juga ternyata. Wah, udah dapat SOT 3 jam guys. Kira-kira total di akhir nanti dapat berapa? Gile, rame banget guys. Be strong ya, we have to work ya until. Kalau di kerumunan orang banyak gini, apakah jadi masalah? Tentu tidak. AI Eraser di HP ini cukup sakti ya. Lihat tuh, bisa langsung sepi gitu. Dan hasilnya udah kelihatan kayak real sih. Wah, rame banget. Akhirnya bisa legaan dikit. Dan sambil ngaso bentar, gue pengen share ke kalian yang kepo. Apa bedanya si Poco F7 ini kalau dibandingin sama Redmi Turbo 4 Pro yang sempat gua review kemarin. Jadi kalau kalian perhatiin, secara spek itu sebenarnya cuma di baterai doang ya. Redmi Turbo itu ada di 7550 mAh, sedangkan Poco F7 itu 6500. Dan menariknya, untuk versi Indianya itu, dia punya kapasitas yang sama kayak versi Cinanya loh, 7550 mAh. Agak nyesek ya, tapi setelah gua kepoin harganya untuk sesama storage 512, kalau dirupiahin di India sana punya harga 6,5 juta loh. Selisih 500 sampai 1 juta tergantung kalian dapatnya berapa di Poco F7 kemarin. Jadi ya setelah tahu nggak nyesek-nyesek amat lah ya. Apalagi walaupun spek lainnya sama, tapi secara tuningan performance Poco F7 ini lebih baik sih. Kalau kalian ingat di video gue sebelumnya, grafik Redmi itu sempat drop gitu beberapa kali dengan FPS rata-rata di 52-an. Sedangkan F7 hampir sempurna di 59-an. Oke guys, udah kelar dari Cloud Forest-nya dan update dulu sekarang udah mau jam 7. Baterai ada di 38% ya. Wah, sampai akhir nanti SOT-nya dapat berapa ya? Habis itu gue sempet pakai Maps di HP-nya buat ke tempat strategis nonton. Kelar sudah acaranya dan sekarang kita sedang mau melarikan diri. Ramai banget guys. Dan inilah enaknya punya device-device di satu ekosistem. Saat tablet butuh internet, tinggal sesimpel buka wifi dan tap HP kita. Nanti otomatis Poco F7 gue nyalain hotspot dan auto connect. Jadi buat kalian yang nggak tahu, ini adalah tablet murahnya Xiaomi Redmi Pad 2 yang harganya 2 juta, tapi lumayan loh, dapat tadi fitur interconnectivity-nya ada, bisa sharing internet juga. Mantap. Buat detailnya kalian langsung cek video gue yang ini aja nih. Gue bahas lengkap di sana. Kenyang. Boleh guys, kalau ngomongin iklan di HP ini, kayak yang udah gue bilang di video sebelumnya yang versus iQOO Neo deh, kalau nggak salah Neo 10, tetap nggak ada ya. Gue tadi juga udah sempet cek lagi di Mi Video, di scanning cleaner, terus di
Steam juga nggak ada sih. Cuman ya gue nggak tahu kalau ke depannya misalnya tiba-tiba nongol ya. Nah kalau misalnya itu kejadian, boleh deh coba setelah beberapa bulan misalnya kalian ketemu ada iklan di HP Poco F7, kalian bisa komen di video ini lagi deh. Gue penasaran bakalan nongol atau emang selamanya udah nggak ada. Dan akhirnya baterai tinggal 6% di jam 12 malam. Kecian, pasti HP-nya udah capek. Yang kalau gue cek SOT-nya ada di 6,5 jam ya. Pemakaian paling lama ada di IG, YouTube, dan kamera sejaman lebih. Habis itu ada WhatsApp dan sempet nge-game juga tadi. Terus kalau dibandingin sehari bersama Poco F6 gua tahun lalu yang dapat SOT di sekitar 4,5 sampai 5 jam, Poco F7 ini jelas punya peningkatan yang cukup baik. Apalagi gue setting refresh rate di 120Hz, banyak pakai data seluler, dan cobain kameranya cukup lama. Oke, jadi apakah HP ini overheat kayak di video sebelumnya? Tenang, enggak kok. Seperti yang udah gue sering bahas, ini terjadi di benchmark aja, bukan real life. Di luar benchmark, warning overheat juga bisa muncul kalau cuaca lagi panas banget dan kita pakai kamera non-stop. Tapi itu juga bakal kejadian di hampir semua HP ya, jadi semoga makin jelas nih. Overall, di harga 5 jutaan, gue bisa bilang Poco F7 ini bisa kasih value lebih dari yang kita bayar. Desain yang buat gue cakep, build quality solid, performance ngebut, kamera oke, storage lega, dan baterai cukup awet. Dari sisi software pun sebenarnya udah cukup baik kok, apalagi AI-nya juga cukup lengkap. Dari yang ada di galeri, writing, sampai translate. Plus dukungan ekosistem buat berinteraksi sama device-device keluarga Xiaomi. Cuma ada beberapa hal yang mungkin bakal jadi kekurangan buat sebagian orang. Pertama, dari sisi ukuran HP ini cukup gede ya, jadi buat yang tangannya kecil mungkin bakal nggak nyaman. Habis itu untuk video lensa utama yang berasa ada kedutan tipis. Dan terakhir, kalau ada fitur bypass charging, gua rasa HP ini bakal makin gila sih. Selebihnya HP ini mantap, dan kalau dirasa cocok buat kalian, produknya udah gue cantumin di video ya. Kalaupun kalian masih ragu gimana HP ini kalau dibandingin sama Poco X7 Pro ataupun iQOO Neo 10, bisa tonton video perbandingannya di sini deh.